Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua rekan cinta yang masih setia menyaksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah kasus dalam rumah tangga yang mana seorang istri diceraikan oleh suaminya gara-gara bertengkar dengan ibu mertuanya. Faktanya banyak sekali ya yang terjadi seperti ini, yang mana orang tua si suami bertengkar dengan istrinya, kemudian hal itu memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga mereka sendiri. Hal inilah yang dialami oleh Ibu D, yang mana beliau itu menjalani hubungan dengan pasangannya baru 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini dia tinggal di rumah mertuanya karena suaminya ini belum memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli rumah ya, atau membangun rumah baru. Terpaksalah mereka tinggal bersama dengan orang tua dari suami Ibu D tadi. Tetapi seiringnya mereka menjalani kehidupan rumah tangga diwarnai dengan perdebatan dengan mertua. Mertua sering sekali menjelaskan ke suami tentang hal-hal buruknya, dan mertua juga sempat cerita ke tetangga tentang keburukan-keburukan yang dilakukan atau yang dimiliki oleh Ibu D ini. Kondisi ini tentu akan membuat Ibu D dan juga mertuanya akan selalu merasa tidak nyaman ya, saling merasa tersaingi, kemudian tidak bisa sejalan, saling menyinggung perasaan, dan pada puncaknya Ibu D dipulangkan ke rumah orang tuanya. Di sini suaminya ini ingin mereka berpisah, tetapi dia tidak ingin langsung mengucapkan talak atau memberikan kejelasan melalui pengadilan agama, tetapi asal memulangkan Ibu D ke rumah orang tuanya. Kira-kira kalian tahu tidak, apa sih pemicu dari keretakan rumah tangga ini? Tentu saja hubungan menantu dan mertua yang tidak akur. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena bagi seorang laki-laki, khususnya ibu ya, itu adalah cinta pertamanya, yang mana ketika dia merasa bahwa ibunya tersakiti, dilukai, dia paling merasa tidak tenang ya, merasa tidak nyaman, dan merasa menjadi anak yang kurang berbakti dengan orang tua karena memilihkan menantu seperti yang dia pilih tadi. Jadi apakah itu semua semata-mata salah dari menantunya saja? Oh, tentu saja tidak. Terkadang ya, beberapa kasus bukan menantunya yang memang salah, tetapi apa? Karena salah paham. Kurangnya komunikasi antara menantu dan mertua ini sering sekali memicu terjadinya perpecahan, dan akhirnya mereka walaupun tinggal serumah, walaupun satu atap, mereka tidak saling dekat. Itulah mengapa ya rekan cinta, pentingnya komunikasi antara menantu dan mertua itu harus senantiasa dijaga, karena ketika mereka bisa komunikasi dengan baik, pastilah tidak akan terjadinya kesalahpahaman, apalagi sampai berujung pada pertengkaran. Ya. Jadi solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus membangun kembali komunikasi untuk Anda khususnya yang saat ini tinggal di rumah mertua Anda. Kalau ibu saya sendiri ya, menyampaikan kepada saya dulu ketika saya menikah dengan suami saya, beliau selalu menyampaikan, berpesan kepada saya untuk selalu mengalah dengan mertua. Ternyata dengan saya mengalah, selalu menjadi anak ya, memposisikan diri sebagai anaknya mertua saya, seperti anaknya mertua saya, akhirnya apa? Akhirnya hubungan bisa senantiasa langgeng dan harmonis. Sekalipun ada masalah besar, perbedaan pendapat ya, tetap dengan mengalah tadi akan membuat hubungan akan semakin membaik. Tapi Mbak Nima, terkadang kan memang kita punya pendapat yang lebih baik dan belum tentu juga mertua pendapatnya bagus. Nah, kalau misalkan ada perbedaan pendapat yang Anda sekiranya ingin menyanggahnya, daripada keluar kata-kata Anda yang menyakitkan, saran saya Anda komunikasi dulu dengan pasangan Anda ya. Anda ajak pasangan Anda diskusi, beri pemahaman kepada suami Anda tentang hal-hal yang sekiranya itu menurut Anda kurang tepat dari mertua Anda. Dan tentunya Anda bisa meminta pasangan Anda untuk membuat pasangan Anda itu memberi pengertian kepada orang tuanya. Jadi yang maju di sini adalah pasangan Anda, bukan diri Anda langsung. Anda tetap saja duduk manis, Anda tetap saja menjadi pribadi yang elegan di mata mertua Anda.
Tetapi sayangnya banyak sekali menantu yang tidak sabaran. Dia tidak sabar menunggu pasangannya pulang kerja. Dia tidak sabar untuk berdiskusi dengan pasangannya. Sehingga dia kemudian langsung berkomentar, yang kemudian komentarnya itu menyakitkan mertuanya. Nah, ketika mertuanya sakit hati, kemudian mertuanya yang cerita ke anaknya tentang ini itu, ya, menganggap Anda kurang ajar, menganggap Anda itu melawan, menyakiti perasaannya. Dan kondisi ini akan membuat pasangan Anda juga akan memperparah keadaan gitu ya. Responnya akan negatif kepada Anda. Anda mungkin akan dinasehati, kemudian kalian berdua jadi tengkar di sini. Kebanyakan kasusnya seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda sudah memutuskan untuk menikah dengan pasangan Anda, meskipun Anda harus tinggal di rumah orang tua dari pasangan Anda, saran saya, posisikanlah diri Anda seperti anak sendiri. Sayangnya banyak sekali yang merasa canggung, merasa masih orang lain. Padahal secara agama, kedudukan dari mertua Anda itu sama seperti orang tua Anda. Dan tentunya perlu untuk Anda pahami kembali bahwa ketika terjadi permasalahan yang saya sampaikan tadi, ya, ada perbedaan pendapat, ada hal-hal yang tidak baik dari mertua Anda kepada Anda, ya, atau sesuatu yang sekiranya Anda merasa itu tidak tepat, maka komunikasikan dengan pasangan Anda, dan Anda harus bisa memposisikan diri dengan sebaik mungkin. Jangan kemudian langsung tengkar dengan mertua atau komentar yang negatif. Mungkin saja bagi Anda itu adalah hal yang wajar, tetapi tanpa Anda sadari, mungkin saja ada kesalahan Anda dalam pengucapan kata, atau ada mimik wajah Anda yang kurang menyenangkan, dan itu akan disimpulkan sebagai menantu yang kurang ajar lah, atau menantu yang tidak bisa diberi nasihat. Nah, bagaimana dengan mertua yang selalu saja membongkar aib dari menantunya? Ini juga bahaya, ya. Sekiranya Anda belum dibuka aib Anda oleh mertua Anda, saran saya sebaiknya mencegah saja daripada Anda mengobati, karena susah loh mengobati hubungan antara menantu dan mertua. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah ketika Anda masih tinggal di rumah mertua Anda, maka ikutilah peraturan-peraturan yang ada di rumah itu. Ikutilah arahan-arahan dari mertua Anda. Bangunnya jangan kesiangan. Anda harus menjadi pribadi yang bersih, rapi, ya. Anda tahu diri bahwa memang beliaulah yang menjadi ratu dalam rumah tersebut. Meskipun Anda dan juga suami mungkin memiliki pekerjaan dan juga penghasilan yang lebih besar dari mertua Anda, tetapi statusnya Anda masih tinggal di rumah mertua Anda, maka posisikan dialah yang sebagai ratu di dalam rumah itu. Meskipun Anda, ya, juga sebagai seorang istri dari anaknya, ya, yang layak dihargai, diberi ini, diberi itu, tetapi saran saya adalah yang harus bisa berbakti dulu kepada mereka. Saya yakin ketika Anda berbakti kepada orang tua dari suami Anda, ya, melakukan yang terbaik, ya, dengan porsi yang baik, pasti akan membuat mereka akan menyayangi Anda seperti anak sendiri. Tetapi kalau Anda menggunakan cara Anda untuk hidup di rumah mertua Anda, pikiran-pikiran yang Anda terapkan di situ bertentangan dengan aturan-aturan rumahnya, itu akan membuat hubungan Anda pasti akan susah sekali untuk bisa sinkron, susah sekali untuk bisa cocok. Begitu. Nah, bagaimana nih kalau misalkan saya sudah terlanjur dikeluar-keluarin ke tetangga Banimah aib-aib saya? Ketika Anda menemukan bahwa mertua Anda menjelek-jelekan Anda di luaran sana dengan tetangganya atau dengan saudaranya mungkin, ya, Anda perlu untuk meng-cross-check kembali, apakah benar hal yang dikatakan itu ada di dalam diri Anda? Aib-aib itu memang benar adanya ada di dalam diri Anda. Jika memang benar ada di dalam diri Anda, maka daripada Anda kemudian mengkeluarkan kebencian Anda atau ketidakterimaan Anda kepada mertua, lebih baik itu dijadikan sebagai catatan. Catatan penting di dalam diri Anda, kalau perlu ditulis, ditempel di tembok kamar Anda. Dan sekiranya itu harus Anda jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Oh, ternyata saya itu diomongin mertua ke tetangga, saya bangunnya kesiangan. Berarti apa? Saya harus bangun lebih awal, gitu. Oh, saya pernah diomongin mertua saya nggak pernah sholat. Oh, berarti saya harus lebih rajin sholat lagi, lebih rajin ibadah lagi. Oh, saya itu diomongin mertua, muka saya judes gitu. Oh, berarti kalau saya ketemu sama mertua, saya harus ramah, saya harus murah senyum. Nah, hal-hal demikian ini jauh lebih penting. Karena apa? Ini menyangkut masa depan rumah tangga Anda sendiri.
Jadi kalau misalkan mertua tidak bisa diam mengeluarkan aib Anda, maka Anda harus bisa memperbaiki diri Anda agar tidak ada lagi aib-aib yang bisa disebarkan oleh mertua Anda kepada tetangganya atau orang lain. Gitu. Jadi intinya Anda harus bisa introspeksi diri. Jadi di sini saya ditekan oleh Mbak Nima untuk mengalah dong ya. Saya nggak boleh bersuara dong ya. Kan saya di sini juga dizolimi. Mertua saya itu jahat, mertua saya itu ini itu nggak suka sama saya. Nah sekali lagi ya, tidak ada salahnya bagi diri kita itu untuk belajar lebih baik. Karena belajar untuk mengoreksi diri sendiri itu jauh lebih penting daripada Anda ya sibuk memikirkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh mertua Anda kepada Anda. Ketika Anda sibuk mencari kesalahan-kesalahan atau hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh mertua Anda kepada Anda, itu bisa memupuk rasa benci kepada mertua Anda. Ketika Anda benci kepada mertua Anda, tentu akan lebih sulit lagi Anda untuk berbuat baik kepadanya. Itu adalah sesuatu yang normal dan juga wajar. Maka dari itu, sekiranya agar tidak ada kebencian di dalam diri Anda, maka sibukkanlah diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anda berusaha, Tuhan yang menentukan hasilnya. Begitu. Untuk itu, rekan cinta yang saat ini mungkin mengalami permasalahan ditalak suami gara-gara mertua, saran saya pun juga sama. Anda harus bisa perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah. Selanjutnya Anda juga perlu untuk introspeksi diri, sekiranya apa sih yang perlu untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran, dan juga saya harus berubah seperti apa sekiranya nanti ketika saya punya jodoh lagi tidak ada kasus-kasus lagi yang seperti itu. Begitu. Nah kemudian yang ketiga yang bisa Anda lakukan jika memang Anda masih mencintai pasangan Anda, mencintai suami Anda ya, atau mantan suami Anda karena sudah ada talak dan dia masih sendiri, single ya, dan kalian belum sampai ke talak 3, maka masih bisa kok diikhtiari agar kalian bisa kembali lagi, bisa menyatu lagi. Memang harus ada ikhtiar. Ikhtiar ini lahir dan juga batin ya, tidak dengan Anda kemudian terus memikirkan kondisi sedih Anda saja, tetapi Anda juga harus berikhtiar. Karena banyak sekali kasus yang dia diceraikan oleh suaminya, dia ingin kembali tetapi tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, tidak mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan, tidak mau memperbaiki dirinya, tidak mau menunjukkan bahwa ini loh aku itu bisa menjadi pribadi yang baik dan layak untuk dicintai. Begitu. Untuk itu rekan cinta, bagi Anda yang mungkin ingin berkonsultasi seputar asmara maupun rumah tangga atau ingin dibantu secara khusus oleh saya dalam menangani masalah asmara maupun rumah tangga Anda bisa berkonsultasi kepada saya di 081258835505. Dan untuk rekan cinta yang mungkin ingin tahu bagaimana perasaan seseorang kepada Anda atau Anda ingin melihat karakternya bagaimana, Anda bisa melakukan pembacaan energi. Terkait dengan pembacaan energi ini bisa langsung Anda hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini. Terus saksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Nima Ashifa. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.